Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fistarli dengan NIM 2214070183. Saya akan melakukan analisis bab 2 struktur laporan penelitian atau skripsi R&D. Pemahaman terhadap struktur laporan penelitian sangat penting karena memastikan penyajian informasi yang sistematis, logis, dan sesuai standar ilmiah, sehingga memudahkan penulis dalam menyusun laporan dan pembaca dalam memahami isi penelitian. Tujuan analisis struktur laporan penelitian ini adalah untuk memastikan kelengkapan komponen yang ada pada bab 2. Analisis membantu mengidentifikasi kelebihan atau kekurangan laporan untuk meningkatkan validitas, sistematika, dan kegunaannya, baik untuk penelitian lanjutan maupun penerapan di lingkungan pendidikan. Komponen yang ada pada bab 2 skripsi jenis penelitian R&D adalah A. Landasan teori, B. Kerangka berpikir, C. Penelitian yang relevan, D. Kualitas produk. A. Landasan teori. Cakupan teori yang ada pada bab 2 ini adalah variabel X atau variabel bebas, media pembelajaran interaktif berbasis website menggunakan Google Slides. A. Media pembelajaran. Menjelaskan pengertian, manfaat, pemanfaatan, dan keterbatasan serta prinsip media pembelajaran. B. Media pembelajaran interaktif. Menjelaskan pengertian dan manfaat menggunakan media pembelajaran interaktif. C. Media pembelajaran berbasis website menjelaskan definisi dan manfaat menggunakan media pembelajaran berbasis website. D. Pembelajaran berbasis website menjelaskan pengertian dan fungsi website. E. Google Sites menjelaskan pengertian Google Sites dan manfaat Google Sites. Variabel Y atau variabel terikat, muatan IPA kelas 5, subtema memelihara kesehatan organ pernapasan manusia di sekolah dasar. A. Muatan pembelajaran IPA di sekolah dasar menjelaskan hakikat dan tujuan muatan pembelajaran IPA di sekolah dasar. B. Kerangka berpikir. Muatan pembelajaran IPA membutuhkan media pembelajaran yang interaktif untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 5 SD pada materi sistem dan organ-organ pernapasan manusia. Media berbasis website seperti Google Sites dinilai mampu mendukung proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital. C. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan pada skripsi ini adalah satu penelitian Askiah 2021 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Website pada Mata Pelajaran Desain Grafis menggunakan model pengembangan 4D studi pada SMK Negeri 1 Rembang. Jenis penelitian menggunakan model pengembangan 4D. Hasil penelitiannya yakni berdasarkan penilaian dan hasil validasi dari 3 ahli yang mana sangat layak. Adapun persamaan dan perbedaannya yaitu sama-sama mengembangkan media website. Perbedaannya yaitu penelitian bertujuan untuk peserta didik tingkat SMK dengan mata pelajaran desain grafis. Sedangkan yang diteliti peneliti ini untuk siswa kelas 5 SD dengan mata pelajaran IPA, subtema memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin Muhammad 2020 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Website pada Materi Perpindahan Kalor di Sekitar Kita untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD Inpres Merombok Manggarai Barat. Untuk jenis penelitiannya yaitu R&D. Hasil dari penelitian ini adalah oleh validator mendapatkan nilai 85% dengan kategori valid dan layak untuk digunakan. Hasil keseluruhan angket respon siswa diperoleh persentase 94,75% dan hasil perhitungan menggunakan rumus uji T menunjukkan nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Persamaannya yaitu penggunaan penelitian mengembangkan R&D dan dalam mengembangkan media yakni sama-sama berbasis website. Namun, pada penelitian media pembelajaran yang dikembangkan tidak bersifat interaktif, sedangkan yang dikembangkan oleh peneliti ini adalah media pembelajaran interaktif. Persamaan selanjutnya terletak kelas dan tingkat sekolah yang dituju, yakni mengembangkan media pembelajaran pada pembelajaran IPA di SD. Perbedaan yang lain yaitu penelitian Zainuddin membahas tentang materi perpindahan kalor di sekitar kita untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
Tiga penelitian yang dilakukan oleh Hamdani 2021 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Website Menggunakan Google Sites pada Materi Sistem Gerak Manusia untuk peserta didik kelas 8 SMP atau MTS. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan ialah R&D. Untuk hasil penelitian yakni suatu produk berupa website pembelajaran yang memiliki banyak fitur, hasil mendapatkan persentase 95% validasi pada bagian media 95,38% dan siswa mendapatkan respon 83%. Persamaan penelitian ini yaitu menggunakan penelitian R&D. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hamdani ini, media pembelajaran yang dikembangkan sama-sama berbasis website dan Google Sites. Perbedaannya terletak pada materi sistem gerak manusia untuk peserta didik kelas 8 SMP atau MTS. Perbedaan selanjutnya yaitu model yang dikembangkan oleh Hamdani menerapkan model pengembangan 4D, sedangkan peneliti memakai model pengembangan DDDA. D. Hipotesis. Skripsi ini tidak menggunakan uji hipotesis. Kualitas produk. Pada skripsi ini tidak ada penjelasan aspek-aspek penilaian kualitas produk yang valid, praktis, dan efektif. Kelebihan dari bab 2 skripsi ini adalah 1. Teori yang berkaitan dengan variabel bebas atau variabel X telah didukung rujukan lebih dari 5 jurnal dan 3 buku sehingga dapat mendukung dan memperkuat keakuratan terhadap variabel yang diteliti. Yang kedua, teori yang dikemukakan bab 2 ini berkaitan dengan variabel penelitian. Yang ketiga, teori yang berkaitan dengan variabel X dijelaskan secara sistematis, mulai dari penjelasan secara umum tentang media pembelajaran, selanjutnya mengenai teori media pembelajaran interaktif sampai berbasis website dan dijelaskan teori mengenai Google Sites. Untuk teori variabel Y dikemukakan mengenai muatan pembelajaran IPA di sekolah dasar dan pembelajaran sistem dan organ-organ pernapasan pada manusia di SD. 4. Penjelasan teori yang berkaitan dengan variabel X dijelaskan secara rinci. 5. Penelitian yang relevan telah memiliki kaitan dengan variabel penelitian. Kemudian kekurangan dari bab 2 skripsi ini yaitu yang pertama, teori yang berkaitan dengan variabel Y atau variabel terikat sangat minim sehingga mengurangi keakuratan sebuah variabel. Yang kedua, teori yang berkaitan dengan variabel terikat atau variabel Y belum memenuhi kriteria rujukan. Teori yang digunakan 8 jurnal dan 1 buku, sedangkan kriteria minimalnya yaitu 5 jurnal dan 3 buku. Yang ketiga, pada penelitian yang relevan belum memenuhi unsur yang harus ada pada penelitian yang relevan, yaitu nama peneliti, judul penelitian, tujuan penelitian, metode, hasil penelitian, persamaan, dan perbedaan. Pada skripsi ini juga tidak dijelaskan tujuan penelitian. 4. Pada kerangka berpikir, belum memenuhi unsur kerangka berpikir penelitian R&D yang seharusnya. Kerangka berpikir pada penelitian ini tidak dijelaskan permasalahan penelitiannya, tantangan, implikasi dari masalah yang berkaitan dengan variabel Y, dan harapan dari penelitian ini belum dijelaskan secara konkret pada kerangka berpikir. 5. Tidak ada penjelasan aspek-aspek penilaian kualitas produk yang valid, praktis, dan efektif dengan menggunakan rujukan jurnal maupun buku. 6. Beberapa referensi teori sudah lama sehingga perlu ditambahkan referensi yang lebih terbaru untuk meningkatkan relevansi. Kemudian saran perbaikan. Solusi berbasis teori untuk memperbaiki bab 2 ini adalah satu, mengetahui sebuah produk valid, maka perlu penjelasan mengenai aspek-aspek penilaian kualitas produk yang valid, praktis, dan efektif, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiono 2017 dengan buku berjudul Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bahwa penilaian kualitas produk mengacu pada teori evaluasi produk, baik untuk validasi ahli, uji coba kepraktisan, maupun efektivitas produk. Evaluasi ini dapat mencakup teori pengukuran kualitas hasil belajar atau pengalaman pengguna. 2. Cari literatur tambahan dari buku teks, jurnal nasional atau jurnal internasional yang relevan. Gunakan kata kunci yang lebih luas dan gunakan sumber daring seperti Google Scholar, ResearchGate, atau perpustakaan digital. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ari Kunto. Yang ketiga, kemukakan tujuan penelitian pada penelitian yang relevan sehingga memperkuat penelitian tersebut. Hal ini sejalan dengan penjelasan Sugiono 2017.
Yang keempat, masukkan identifikasi masalah. Jelaskan masalah utama yang menjadi alasan penelitian dilakukan. Misalnya, kurangnya media pembelajaran interaktif yang mendukung pemahaman siswa tentang organ pernapasan manusia. Yang kelima, tambahkan tantangan penelitian. Identifikasi kendala atau hambatan yang mungkin muncul, seperti keterbatasan akses teknologi atau kurangnya pelatihan guru. Yang keenam, jelaskan implikasi. Sampaikan dampak dari hasil penelitian, baik untuk siswa, guru, maupun proses pembelajaran secara umum. 7. Masukkan harapan. Nyatakan harapan peneliti terhadap penerapan hasil penelitian, seperti diharapkan media pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa. Yang kedelapan, periksa kembali sumber-sumber yang digunakan dan tambahkan referensi dari 5 tahun terakhir untuk menunjukkan bahwa penelitian ini relevan dengan konteks saat ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.